guys, siapa di sini yang pengen banget kalau nanti liburan ke Korea tuh anti ribet? Buat kalian yang pengen tahu apa aja tips and tricksnya, kalian wajib banget cek video ini sampai selesai. Yuhu, selamat datang di channel Marsuria Vika. Oke guys, kita lama banget udah nggak ngobrol lagi masalah ya gimana kita mau ke Korea gitu kan. Nah kali ini kita mau bahas tips and tricks buat liburan ke Korea nih sambil nunggu visa turis atau visa liburan dari Indonesia ke Korea dibuka. Baiknya kita menyiapkan dulu, mempersiapkan dulu supaya nanti kalau misalkan kita mau liburan ke sana tuh anti ribet nih guys. Oke, tapi sebelum masuk ke videonya kita bahas lagi ya. Ini Februari tanggal 6 tahun 2022. Sampai saat ini visa turis atau visa liburan, visa wisata ke Korea tuh belum dibuka guys. Jadi ya nggak tahu sih kapan akan dibuka, cuman ya kita doa aja semoga secepatnya akan dibuka. Terus apa aja yang udah dibuka kalian bisa cek di video ini karena ada beberapa visa Korea yang udah dibuka atau belibet banget udah dilayani. Kalian bisa cek di video ini, tapi kalian juga bisa cek video ini sampai selesai supaya nanti kalau misalkan visa udah dibuka kalian bisa langsung cus berangkat gitu guys. Oke, jadi ini ada beberapa tips and tricks dari aku untuk kalau teman-teman nanti mau liburan ke Korea. Yang pertama, tentu aja kalau kita mau berangkat nih, kita mau bahas soal pesawat nih. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita mau ke Korea itu ada dua jenis penerbangan nih. Yang pertama ada ada yang direct sama ada yang transit. Nah teman-teman bisa menyesuaikan dari tipe pesawat ini. Kalian mau pesawat yang mana nih? Kalau misalkan kalian mau direct ya berarti kalian nggak harus transit dulu ke negara tetangga atau negara yang lain gitu. Nah tapi sebenarnya perbedaan dari kedua flight ini tentu aja yang paling mencolok tuh ada dari harga ya, atau price-nya. Sejauh yang aku tahu, sejauh yang aku alami sendiri tuh, kalau misalkan teman-teman ngambil pesawat direct itu biasanya lebih mahal. Dikit ya, tergantung maskapai yang kalian ambil. Cuman sejauh per hari ini tuh yang aku tahu ada pesawat direct tuh ada 3. Yang pertama Asiana Airlines, Korean Air, sama Garuda Indonesia. Nah itu pesawat yang direct. Biasanya tuh durasinya itu selama 7 jam. Dan selama 7 jam itu biasanya flight dari Jakarta itu malam guys. Dan kalau misalkan pesawat yang transit biasanya harganya itu lebih murah. Bahkan waktu itu aku pernah lihat itu ada yang start dari 2 jutaan sekian gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman tuh mau liburan yang ngirit, liburan yang on budget banget, itu bisa pakai yang transit gitu. Apalagi kalau misalkan kalian rame-rame sama teman-teman kalian, itu worth it banget buat kalian transit dulu di negara orang. Kalau aku sih tim yang nggak mau transit ya, apalagi aku kan sukanya pergi sendiri gitu. Jadi kayak emang aku maunya yang direct. Jadi kalau misalkan direct atau transit kalian bisa disesuaikan sama budget kalian, terus kepentingan kalian, sama ya kalian pengennya apa gitu. Kalau misalkan kalian pengen sekalian main ke negara lain ya kalian ngambil yang transit nggak apa-apa gitu. Cuman kadang-kadang tuh durasi transitnya tuh beda-beda guys. Ada yang 5 jam, ada yang 7 jam, bahkan ada yang belasan jam gitu. Jadi nanti kalian sesuaikan aja sama kepentingan kalian. Nah selain harga tiket atau direct dan tidak directnya atau transit itu, pertimbangan selanjutnya adalah soal bagasi. Kalian wajib banget cek free bagasi yang kalian dapatkan dari tiket yang kalian ambil gitu guys. Nah sejauh pengalaman aku pakai Garuda itu free-nya tuh 30 kilo untuk ke Korea atau ke luar negeri gitu. Jadi nanti barang bawaan kalian tuh kalau misalkan nggak mau over baggage atau misalkan nggak mau ke charge, barang bawaannya tuh kalian sesuaikan sama free-nya tuh dapat berapa gitu supaya kalian nggak kena charge-nya. Dan menurut aku lumayan mahal untuk charge ke luar negeri itu, apalagi ya kalau misalkan kita ke Korea gitu, kalau misalkan kalian bawa koper yang gede-gede itu kan bisa jadi lebih berat ya. Jadi itu kalian sesuaikan aja barang bawaan kalian sama free bagasinya dapat berapa supaya kalian nggak kena over bagasinya gitu guys. Oke guys, masuk yang kedua, yaitu seperti yang kita tahu bahwa Korea Selatan itu punya 4 musim, yaitu musim dingin, musim semi, musim gugur, lalu musim panas nih. Dan kalian tuh wajib banget kalau misalkan ke Korea tuh kalian pasin dulu nih di sana tuh sebenarnya lagi musim apa, karena nanti akan ngaruh sama pakaian kalian, barang bawaan kalian kayak gitu guys. Jadi misalkan nih kalau misalkan teman-teman
mau ke Korea lagi musim winter kayak gini, lagi musim dingin, ya kalian harus bawa baju-baju yang hangat, lalu kaos kaki yang hangat, terus bawa shawl, terus bawa jaket coat kayak gitu-gitu kan. Terus kalau sebaliknya nih, kalau misalkan kalian di musim panas, kalian bawa yang tipis kayak chiffon atau katun yang nyerap keringat kayak gitu-gitu. Nah, sebenarnya kalian tuh kalau misalkan mau menekan barang bawaan kalian biar nggak berat, ini tuh triks dari aku adalah kalian bisa bawa barang seperlunya aja dari rumah, dari Indonesia. Selebihnya kalian beli nih di Korea, karena sumpah guys, barang-barang di Korea itu sangat lucu. Jadi kayak, aduh, kalau misalkan iman kalian nggak kuat tuh bener-bener kalian bisa tuh kalap. Apalagi kan kalau misalkan style-style orang Korea gitu kan emang lucu-lucu ya, untuk kalian yang emang suka style-style Korea gitu. Jadi bisa jadi nih bahkan kalian udah prepare dari rumah, tapi sampai sana tuh masih beli lagi gitu guys, karena emang oh my god lucu-lucu banget guys coat-coatnya, dan pastinya adalah harganya tuh lebih ya jauh lah dari di Indo. Misalkan anggaplah di Jakarta kalian di Indonesia kalian harga jaket 1 juta tuh dapetnya yang seperti ini. Abis gitu kalau misalkan kalian di Korea tuh bisa dapet yang seperti ini gitu kan. Itu kan walaupun harganya sama tapi yang jelas kualitasnya beda. Terus juga kalau misalkan kalian beli di Korea, ya di Korea kan pasti udah menyesuaikan sama suhu yang di sana gitu guys. Jadi nggak kedinginan, nggak kepanasan juga gitu. Jadi bisa jadi kalau misalkan kalian beli di sini tuh nggak sesuai sama temperatur yang aslinya di sana tuh seperti apa gitu guys. Oke, next yang ketiga yaitu soal uang alias money. Oke guys, jadi sebenarnya aku tuh udah pernah ngebahas ini lebih detail lagi tuh di video yang ini, yaitu soal budget untuk liburan ke Korea. Sehari tuh kira-kira kalian ngabisin berapa, mulai dari makan, penginapan, transportasi, sampai ke tempat wisata. Nah, kalian bisa cek di video yang tadi, itu ada penjelasan detailnya. Tapi di sini, di video kali ini aku tekankan buat teman-teman tuh bawa uang yang ya cukup aja gitu. Soalnya ya cukup itu kan kembali lagi ke diri kita ya. Apakah kita emang mau hedon di sana, apakah kita emang mau beli-beli banyak, atau akan emang cuma sekedar jalan-jalan, itu nanti balik lagi ke diri masing-masing guys. Tapi untuk gambarannya butuh bawa duit berapa ya kalian bisa cek di video yang tadi. Terus ya seperti yang di poin 2 tadi ya guys, karena di Korea tuh barang-barangnya tuh lucu banget. Bahkan cuman kayak stationery, kertas, buku, alat tulis gitu aja tuh lucu banget guys. Aku tuh kayak aduh Tuhan, aku pengen beli ini tapi kayak gimana, nggak bisa nahan, tapi kayak buat apa, tapi kayak lucu. Ngerti gak sih problematika cewek-cewek gitu kalau misalkan lihat barang-barang lucu gemes kayak gitu guys. Nah, itu nanti akan balik lagi ke diri kalian gitu guys, apakah kalian bisa nahan atau enggak. Cuman yang pasti adalah kalian perlu bawa uang yang cukup guys, karena perlu kalian garis bawahi, karena Korea itu nggak mau kalau ada turis atau ada orang yang menjadi gembel gitu ya. Maksudnya tuh bukan gembel ya, kayak orang yang emang udah kehabisan apa-apa. Jadi kan kalau misalkan emang kehabisan apa ya mau nggak mau kan kita ya sorry to say pasti jadi gembel gitu kan. Jadi kayak mereka nggak suka ada itu. Apalagi kalau misalkan malah extend ilegal gitu kan. Itu hal yang emang nggak disukai sama mereka. Bahkan itu juga bahaya buat diri kita sendiri guys, karena kita bisa jadi ya dipulangin, bahkan kita nggak bisa balik lagi ke Korea kayak gitu. Oke, kita masuk ke yang keempat, yaitu soal penginapan guys. Jadi di Korea itu banyak banget jenis penginapan ya guys. Ada hotel, ada hostel, ada apartemen, ada motel, terus ada banyak banget. Sorry guys, itu motor. Oke, udah selesai. Dari semua itu pasti punya plus minus sendiri, ada range tersendiri gitu guys. Tapi berdasarkan pengalaman aku ya, yang kemarin tuh aku seringnya nginepnya di motel gitu, karena motel tuh di mana-mana ada, di mana-mana. Ya kayak misalkan kita di Dongdaemun ada, kita di Hongdae ada, kita di Myeongdong ada, kayak gitu-gitu. Terus harganya menurut aku juga lebih affordable daripada yang lain kayak gitu-gitu. Nah, video salah satu motel yang ada di Dongdaemun tuh pernah ada di videoku sebelumnya, yaitu yang di sini. Kalian bisa cek di video ini. Dan range penginapan di Korea itu menurut aku lebih lebih ke masih masuk akal gitu. Kayak masih di sekitar 35 ribuan sampai 50 ribuan itu masih oke menurut aku. Atau misalkan kalau dirupiahin ya mungkin sekitar 400 sampai 600 ribuan gitu-gitu. Tapi kalau misalkan kalian tuh cari penginapan di daerah tempat wisata, itu udah pasti
lebih mahal ya guys. Kayak misalkan nih aku waktu itu pernah nginep di deket Lotte World motel sih, cuman harganya tuh udah hampir 90.000 ya, kalau nggak salah tuh 80 atau 85an kayak gitu-gitu won. Nah kalau misalkan aku pernah waktu itu di Dongdaemun ya sekitar gitu, masih 40-50 kayak gitu-gitu. Dan menurut aku kalau misalkan penginapan itu kan kita emang pakainya untuk istirahat, untuk tidur gitu. Yang penting tuh kalau aku pribadi maunya kalau misalkan penginapan tuh yang kamar mandi di dalam gitu kan, soalnya kan ada yang sharing gitu kan, yang emang kamar mandinya tuh di luar gitu. Aku nggak mau yang kayak gitu, jadi emang maunya yang kamar mandi di dalam. Ya udah, setelah itu ya tidur, besok kita pasti berkeliaran lagi gitu kan. Jadi kayak kalau misalkan penginapan nanti kalian sesuaikan aja sama kalian budgetnya berapa. Tapi menurut aku, saran aku nggak usah khawatir karena penginapan di Korea tuh banyak banget, bahkan kalian bisa beli on the spot di sana. Kayak misalkan nanti kalian bikin itinerary kayak gitu-gitu, kalian bikin aja di rumah. Mau cari misalkan nih hari ketiga kalian mau nginep di daerah Myeongdong gitu, nanti kalian cuman kasih aja budget di situ 35.000 atau ya nggak mungkin 35 sih, mungkin 50.000 gitu ya. Nanti kalian cari pas sampai di sana kayak gitu-gitu. Bahkan sebenarnya tuh apa ya, tempatnya tuh nggak yang jelek-jelek banget gitu loh guys, tapi menurut aku sih udah cukup. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau kalian nggak dapat penginapan di Korea. Oke guys, yang kelima yaitu soal makanan. Oke, ini tuh kayaknya udah pernah aku bahas juga di video yang sebelumnya, yaitu baiknya kalau misalkan kalian tuh pengen liburan berkedok hemat nih, kalian bawa makanan dari rumah yang kering-kering nih, misal kayak of course ya ini selalu dibawa kemana-mana nih kalau menurut aku ya. Yang pertama sambal pecel, yang kedua bawa rendang, yang pokoknya yang makanan yang emang awet dan bisa dibawa kemana-mana gitu guys. Terus abis gitu mungkin bawang goreng, terus juga mungkin abon kayak gitu-gitu guys. Jadi kalian bisa sesuaikan sama selera kalian sendiri-sendiri. Tapi nih kalau menurut aku, selain untuk menekan pembayaran dan pengeluaran, kalian tuh juga apa ya, memberi space buat kalian tuh perut kalian nih biar nggak apa ya, kan nggak semua orang cocok sama makanan Korea kayak gitu-gitu, termasuk aku nih. Jujur aja aku tuh nggak begitu cocok sama makanan Korea. Jadi kalau misalkan nih emang sayang banget kalau misalkan kita tuh ke Korea tapi kita nggak ngerasain kuliner-kulinernya dia, yang bahkan sebenarnya di Indonesia tuh banyak banget kayak tteokbokki, jjajangmyeon, terus ramyeon kayak gitu-gitu kan sebenarnya tuh di sini juga banyak. Cuman kan pengen makan yang di sana gitu kan, apalagi street foodnya gitu kan. Cuman aku tuh sebenarnya juga lumayan picky soal makanan dan banyak nggak cocoknya gitu. Jadi aku juga bawa dari rumah gitu guys yang kemarin tuh. Cuman menurut aku kalau misalkan nanti kalian ke Korea nih, kalian harus apa ya, spare waktu khusus buat kulineran, karena kulineran di sana emang banyak banget guys, dari makanan berat sampai makanan ringannya gitu. Kayak street foodnya gitu bener-bener worth it buat kalian cobain. Jadi emang bener-bener kalian harus cobain itu kalau misalkan kalian bisa. Oke guys, masuk ke yang nomor 6, yaitu adalah tujuan wisata kalian gitu guys. Jadi sebenarnya banyak banget tempat wisata di Korea tuh yang free alias gak berbayar gitu guys. Misalkan nih kayak Namsan Tower gitu. Kalian kalau misalkan nggak naik ke towernya itu ya free. Kalian cuman kayak mungkin kalau misalkan kalian mengeluarkan uang tuh untuk beli gemboknya kayak gitu-gitu guys. Terus ke Gyeongbokgung itu free, kecuali kalau ada event kayak misalkan Solal, terus Chuseok, atau misalkan hari raya di Korea gitu yang misalkan di sana ada perayaannya, biasanya tuh berbayar. Terus pengalaman suami aku waktu itu waktu Chuseok kesana tuh berbayar tiketnya 3.000. Jadi misal pun berbayar tuh masih kayak di bawah 5.000-an gitu loh guys. Terus kalau misalkan berbayar ya masih 1.000. Bahkan Istana Doksugung itu yang di video ini, kalian bisa cek video Doksugung itu, tiket masuknya tuh cuma 1.000 won. Jadi murah banget guys. Terus dan tempat wisata di Korea itu banyak banget yang tempatnya berdekatan. Jadi kalau misalkan kalian tuh mau yang sekalian keluar, sekalian ke banyak tempat, itu mending kalian cek dulu di daerah situ ada tempat wisata apa aja. Kayak waktu itu pengalaman aku, misal nih, aku tuh dari Gyeongbokgung. Dari Gyeongbokgung aku ke Bukchon Hanok Village gitu, ke pedesaan tradisional Korea kayak gitu-gitu.
jalan kaki guys, karena emang deket ya, sebenarnya nggak deket-deket banget, tapi untuk menurut aku tuh itu masih worth it dan masih kejangkau oleh aku yang sebenarnya nggak suka jalan kaki gitu guys. Cuman ya nanti nggak cuma itu aja, kayak misalkan ada tempat-tempat wisata lain yang emang kalian tuh bisa langsung double combo gitu loh, langsung sekali keluar langsung bisa ke tempat yang deket-deketan. Terus deket situ juga ada yang Plaza Gangneung, terus yang ada patung Raja Sejongnya, itu tuh guys, itu bener-bener deket. Jadi kayak kalau misalkan kalian keluar tuh cek dulu tuh daerah situ ada tempat wisata apa aja. Oh ya guys, ini tuh di luar tempat wisata kayak tempat-tempat kayak Lotte World ataupun Everland gitu ya, karena mereka punya tiket gitu. Jadi kalau dulu aku tuh pernah event Halloween di Lotte World itu 40-an kalau nggak salah guys itu. Jadi kayak 40 ribuan won. Jadi emang nggak se-free tempat-tempat wisata yang kayak emang Namsan, Gyeongbokgung dan sejenisnya gitu. Oke guys, kita bahas yang ketujuh nih, yaitu soal SIM card. Menurut aku itu kayak penting nggak penting menurut kalian sendiri. Jadi sebenarnya tuh ada dua opsi, kalian mau pakai SIM card atau kalian bisa pakai WiFi portable. Cuman nih dua ini ada plus minusnya sendiri guys. Jadi kalau misalkan kalian perginya barengan dan kemanapun mau pergi bareng itu kalian bisa pakai WiFi portable gitu guys. Cuman nggak enaknya kalau kalian pakai WiFi portable ini, kalau misalkan satu mencar kebetulan dia yang bawa si wifi-nya ya nanti yang lain nggak dapet jaringannya gitu kan. Terus kalau misalkan kalian kalau misalkan kalian bawa si SIM card traveling ini, enaknya ya per orang bisa dapet jaringan sendiri-sendiri gitu, dan ini tuh bisa di tethering. Nah, salah satu rekomendasi toko yang bisa kalian beli tiket untuk SIM card untuk traveling ini ada di description box. Nanti aku taruh di description boxnya, bisa beli di Shopee. Baru-baru ini aku habis beli guys, jadi emang karena aku perlu jadi aku beli di sini. Dan itu tuh sesuai sama durasi kalian pergi gitu, ada yang 3 hari, 5 hari, 7 hari, bahkan sampai sebulan. Cuman yang nggak bisa nomor itu tuh nggak bisa ditelepon, alias emang buat internet doang kayak gitu. Sebenarnya tuh ya kalau misalkan kita ke Korea tuh akses internetnya tuh banyak free-nya gitu, misalkan kayak di restoran, terus di stasiun kayak gitu tuh sebenarnya tuh banyak free-nya. Cuman ya kalau menurut aku kita harus bener-bener jaga-jaga gitu guys, kayak jaga-jaga bawa SIM card atau si WiFi portable tadi gitu. Nanti disesuaikan aja sama kepentingan masing-masing guys gitu. Oke guys, masuk ke yang terakhir alias nomor 8, yaitu tentang perlengkapan pribadi kalian gitu guys. Terus ini aku tekankan sama teman-teman yang cewek ya, alias ciwai-ciwai gitu. Kalau kalian ke Korea pas banget sama tanggal haid, kalian wajib banget bawa dari rumah itu yang namanya pembalut guys, karena di sana tuh mahal. Jadi mending kalian bawa dari rumah. Terus juga kalau bisa kalian bawa CD yang sekali pakai gitu guys. Itu di Guardian banyak banget, waktu itu aku juga bawa karena waktu itu aku kesana lagi haid. Jadi emang nggak ribet kalau misalkan amit-amit nih, maaf ya kalau agak bujor gitu, ini amit-amit kalau kalian bocor atau kalian kenapa-kenapa tuh tinggal buang aja gitu, jadi nggak perlu nyuci-nyuci dulu, soalnya kan ya ribet gitu. Terus untuk obat-obatan pribadi itu ya nanti disesuaikan aja sama kepentingan teman-teman semua, kayak misalkan antangin, minyak angin, terus koyo atau betadine dan kawan-kawannya itu nanti kalian sesuaikan sama kepentingan kalian. Walaupun di sana ada, tapi menurut aku better kalian siapin dari rumah gitu. Oke guys, jadi itu tadi tips and tricks liburan ke Korea dari aku yang bikin anti ribet dan juga bisa untuk ngirit pengeluaran kalian gitu guys. Jadi kalau misalkan kalian tadi mempersiapkan sesuai sama urutan yang tadi, itu menurut aku bisa banget untuk menekan liburan kalian tuh jauh lebih ngirit dan juga gak ribet. Oke, jadi sambil nunggu si visa turisnya dibuka, jadi alangkah baiknya kalau kita bisa prepare juga apa aja yang perlu kita siapin, dan nanti kalau misalkan udah dibuka kita tinggal cus guys. Jadi jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe channel ini, kalian wajib banget subscribe sekarang, ada di bawah tombolnya warna merah. Kalian wajib subscribe sekarang dan juga nyalain loncengnya supaya kalian nggak telat informasi kalau nanti aku update informasi terbaru soal visa turis Korea guys. Aku pasti bakal update di channel ini. Sampai ngos-ngosan guys karena sakit semangatnya, karena aku pasti akan share secepat mungkin ketika informasi itu udah ada guys. Thank you banget buat teman-teman yang udah nyimak video ini sampai selesai. Kalian bisa banget buat request video-video yang kalian pengen di drop komentar di bawah, atau kalian juga bisa langsung DM aku di
Instagram @marceliaf. Nanti akan kita bahas bareng-bareng di video selanjutnya. See you on my next video.